Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Jari, dan insyaallah hari ini dalam video ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan mangsa gaib. Nah, ini terkait penelusuran kemarin ya, di salah satu tempat yang memang sangat luar biasa ya tempatnya itu, peninggalan-peninggalan dari orang terdahulu kita ya. Tempat ini banyak memiliki mitos atau sebuah kisah yang dipercayai oleh masyarakat terkait batu, dan juga ada lorong-lorong yang menuju ke Mekah, dan juga ada lorong yang menuju ke negara Cina. Itu ada tulisannya gitu, ada, dan di situ ada seperti kolam, dan mungkin saya juga penasaran, ada sebuah bentuk gajah ya, tapi itu terbuat dari susunan batu karang gitu. Banyak sekali lah misteri yang ingin kita coba ungkap, apakah ini nanti sebenarnya peninggalan dari siapa, dan juga ada hubungannya dengan perjalanan kami tentang sisi gaib, tentang perjalanan yang menuju surga loka, gerbang gaibnya. Nah, nanti kita coba berdialog. Mungkin hari ini insya Allah jika diizinkan kami akan mencoba berdialog dengan salah satu gaib yang ada di surga loka, entah itu dari golongan bangsa jin atau apa. Nanti kita coba mengungkap kehidupan di sana, dan juga kita akan tanyakan tempat itu ada hubungannya atau tidak. Untuk seluruh pada sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang Yari udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sang yang bercahaya nirwana, bangsa benteng itu dan semua keluarga, semua terbenteng, tidak ada efek dari mediumisasi, termasuk orang-orang yang ada di sini dan juga orang yang menonton video, semua tidak efek yang negatif pada yang orang yang ada dan juga orang yang menonton. Assalamualaikum. Hanya Nabi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh Mahdi. Jika ada jin fasik, iblis dan semuanya, pasukan Dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbentang. Jika memaksa masuk, otomatis akan hancur seketika, langsung terkurung ke bumi lebih 10 sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang bercahaya nirwana, izin untuk membuka gerbang gaib yang ada di sini, sementara untuk menghadirkan salah satu sosok yang saya maksud. Setelah itu tertutup kembali gerbang gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami sang yang bercahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang ada, yang mengetahui tentang surga dan yang mengetahui tentang tempat yang saya kemarin datangi, ke sisi gaib, makhluk gaib ada di surga. Saya mohon dengan izin sang yang nur cahaya nirwana hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi wasallam.
langsung energinya sinkron dengan jasad dan rohani. Tidak melukai jasad dan rohani, sinkron menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, siapa ini yang diizinkan hadir? Dari Resi. Resi itu dahulunya itu sebagai apa ya? Penasehat. Ya, penasehat para dewa. Penasehat para dewa. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, sebelum Anda kesini, Anda ada di mana? Kami ada di alam kayangan. Dalam kayangan. Alam kayangan berbeda dengan alam manusia berarti ya? Apa maksudnya memanggil? Dan kami diutus untuk menemui. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Mbah Resi. Saya mungkin manusia yang hidup di zaman saat ini berbeda dengan zaman Resi zaman dahulu, dan mungkin unggah-ungguh saya, sopan santun saya banyak yang salah. Saya mohon minta maaf sebelumnya pada Anda. Saya tidak tahu Anda yang diutus ke sini. Ya, mohon maaf sebelumnya. Apa boleh sebenarnya kenapa Mbak Resi? Banyak yang ingin mengetahui tentang yang ingin dipertanyakan. Oh, di sini. Ya, Oh, kami melihat mereka sudah berkerumun mendatangi tempat ini mereka tahu tentang kehadiran Anda dan dari segala penjuru. oh ya, pantesan langsung berguguran keringat. Apa mereka bertujuannya baik atau ingin mencari informasi dari kami? Mereka pun sama ingin mengetahui. Dan mereka pun golongan dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia. Ya,
Apa dibolehkan mereka mendengar ini, pembicaraan kami nanti? Dipersilakan untuk wawasan mereka agar mereka mengetahui suatu kebenaran yang hakiki. Kami pun diutus dari para resi yang lainnya untuk meluruskan suatu kesempurnaan. Subhanallah, ya. Iya, Resi, terima kasih. Dan sudah diizinkan mereka mendengarkan kita, termasuk saya juga mengucapkan terima kasih. Dimulai dari mana ya sebenarnya saya ingin berdialog dengan Anda. Itu golongan manusia yang tergugah mencari suatu kebenaran saja. Jika golongan manusia yang sudah terlena dan nyaman di ranah rasa, suatu rasa mereka mempunyai kebenaran sendirinya. Sebenarnya mereka terjebak dan tersesat seperti yang ingin dipertanyakan saat ini. Ada hubungannya ini ya sebenarnya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi semuanya, termasuk saya pribadi. Iya, karena kemarin kami mendatangi suatu tempat dan kemarinnya lagi kami ada yang diberikan informasi terkait penduduk salah satu tempat, yaitu yang dinamakan Swargaloka. Dan ternyata penduduk di sana ataupun makhluk hidup yang ada di sana itu makhluk yang tersesat. Apa seperti itu? Kami ditugaskan menjaga pintu surga loka yang ketiga. Karena ada pintu surga loka yang lainnya. Ada 9 pintu surga loka. Iya. Kenapa di pintu-pintu, setiap pintu surga loka itu ada 9 dan jumlahnya ganjil. Dan di setiap pintu itu ada bagian-bagian setiap resi yang menjaganya. Dan termasuk kami, golongan kami yang menjaga di pintu yang dipertanyakan itu adalah pintu yang ketiga. Oh iya, apa beda Swargaloka dengan Khayangan? Tidak begitu jauh. Oh, tidak begitu jauh. Mereka pun melewati, mondar-mandir melewati pintu-pintu itu jika ingin ke alam Khayangan. Harus melewati pintu-pintu dari alam Swargaloka.
masuk ke alam kahyangan. Oh, jadi berbeda ya? Ya. Kalau surga loka itu sendiri, di dalamnya itu siapa yang ada di dalam surga loka itu? Apa dari golongan bangsa jin? Apa dari golongan yang lain? Ada dua golongan di surga loka. Ada bangsa jin dan ada bangsa manusia. Maksudnya bangsa manusia? Apa sosoknya manusia atau jelmaan dari manusia? Jelmaan dari manusia-manusia yang maksa. Oh, Manusia-manusia yang masuk ke alam jin. Manusia yang mempunyai perjanjian keilmuan dan dimasukkan ke alam swarga loka, karena alam itu alam kenikmatan bagi mereka, buah hasil perjuangan mereka di alam dunia. berarti kayak surga itu, surga yang kalau di dalam muslim itu sama atau tidak? Ya, hampir mirip dengan surga dari alam kahyangan dan alam langit sana seterusnya. Tapi banyak manusia yang terjebak di alam surga loka. Oh, terjebak. Ya, mereka pun tidak mengetahuinya. Maka diutusnya kami para resi dari alam surga dari kahyangan untuk menjenjang, menyempurnakan mereka yang menunggu beratus-ratus abad untuk disempurnakan dari penyesalan yang mereka terjebak, yang mereka mengetahui bahwa alam swarga loka itu bukan suatu tujuan mereka yang aslinya. Berarti manusia yang muksa, para raja yang muksa, yang memiliki perjanjian, keilmuan, tapi dalam kehidupan dunia ini dia melakukan kebaikan, jadi dimasukkan ke itu. Ya, itu suatu turun-menurun dari para leluhurnya yang mempunyai perjanjian dengan bangsa jin yang ada kedudukannya di surga loka. Kalau di surga loka, di sana apa di dalamnya itu sudah masuk Islam semua atau beda keyakinan? Beda-beda keyakinan, tapi mereka menjurus semuanya kepada Sang Hyang. Sang Hyang kamilah yang akan menunjukkan Sang Hyang keabadian. Sangnya, ya. Allahu Akbar. Berarti Mereka berbeda-beda keyakinannya. keyakinan Sang Hyang itu bermacam-macam nama Sang Hyang. Iya, memang banyak gelar. Tapi yang
satu, hanya Hanya satu satu. penguasa, yaitu mereka menunggu berabad-abad dan menunggu beratus-ratus tahun dari adaban peradaban, dari masa ke masa. Semuanya hanya menunggu kabar dari Sang Hyang. Iya. Mungkin karena dahulunya keyakinan berbeda-beda, belum Islam, karena belum adanya Islam ya. Oh iya, iya. Dan mungkin penguasa yang Anda sebut itu Sang Hyang, karena nama Sang Hyang itu gelar itu banyak dahulunya. Sudah terdengar kabar, selentingan kabar dari dahulu kala, dari abad ke abad, dari masa ke masa pun sudah ada kabar. Maka mereka sudah dengan rela menunggu, Untuk disempurnakan ya. kami diutus para resi keabadian untuk mengabadikan mereka dan menunjukkan mereka sebenarnya sejatinya Sang Hyang yang mereka sebut Sang Hyang Tunggal, yang mereka sebut Sang Hyang Widi, yang mereka sebut bermacam-macam Sang Hyang. Dan mereka berabad-abad dan masa ke masa menunjukkan suatu simbol dari macam-macam simbol. Cara mereka sesuai dengan zamannya mereka, dan mereka pun mengikuti para leluhurnya masing-masing. Itu semuanya tidak diketahui oleh mereka kebenarannya, dan mereka pun tidak ada kesalahan sebenarnya. Hanya waktu yang akan menentukan. Iya, jadi mungkin dahulu para leluhur, para orang terdahulu, Sang Hyang pasti menjelaskan tentang ketuhanan ya. Tapi mereka belum menemukan ajaran atau tuntunan mencari Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu. Maka ditunjukkan oleh para resi, penasehat-penasehat, maka bermacam-macam yang mereka mengikuti nama-nama para dewa. Mereka mengikuti nama-nama para Sang Hyang, karena yang dituju adalah hanya satu. Saat ini sudah mulai ada titik terang. Mereka mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Di balik yang menutupi hijab dari para leluhurnya, yang mereka tidak ketahui bahwa Sang Hyang yang mereka sebut itu adalah hanya satu. Dan hanya satu kekuasaan yang timbul dari sejatinya warisan dari Maha Pencipta. Nanti akan menemukan titik terang kesempurnaan, karena keilmuan
informasi ini baru kami terima dan baru kami ketahui dari Anda, Eyang Resi. Terima kasih. Silakan ditunjukkan kepada pintu-pintu surga loka berikutnya, Insya Allah ya Resi. agar mereka menyambungkan sanad keilmuan yang akan dituntun kepada kami para resi kesempurnaan, Insya Allah Resi. agar mereka diangkat kepada keabadiannya yang mereka tuju, yang mereka dambakan, yaitu sejatinya surga yang sejatinya surga yang diciptakan oleh Sang Pencipta, bukan dari bangsa jin. Iya, insya Allah. Mungkin ini awal dari kami. Tugas masih panjang untuk menunjukkan dan menghalau kepada penghuni surga loka dari pintu ke pintu sampai ke ujungnya pintu 9. Insya Allah. Itu pun terlewatkan pintu ke-1 dan keduanya karena ditujukan hanya ganjil dari ganjilnya saja. Kenapa harus diawali dengan ganjil, tapi awal itu dilewati langsung ke pintu ketiga karena ada di tengah-tengah saat ini keberadaannya. Itu yang pertama ditunjukkan. Itu sudah berabad-abad dari zaman ke zaman, dan itu pun tidak terlihat sejatinya yang asli. Harus menembus kepada yang aslinya sampai ke 9 pintu. Insya Allah perjalanan kami berawal dari sini. Mungkin insya Allah kedepannya kami akan melakukan lagi. Dan Kami dari resi sudah menyediakan suatu kendaraan yang sudah terlihat simbolnya, itu kereta kencana yang dikendarai oleh gajah. Itu adalah Dewa Ganesha yang akan menghantar untuk ke pintu-pintu yang lainnya, dan setiap pintu itu ada kereta-kereta kencana yang akan membawa ke dalamnya. pantesan kemarin di bangunan itu ada sebuah yang berbentuk gajah dari batu karang. Dan kenapa setiap pintu itu ganjil sesuai dari peradaban zaman dahulu, pejuang dari masa ke masa pun susunannya adalah ganjil, menyimbolkan tuntunan para wali pun ganjil. Wali Songo.
saya ucapkan. Banyak para resi yang lainnya Ya, ini yang akan disempurnakan. mengantar. Oh ya, terima kasih saya ucapkan. Dan kami pun melakukan ini lewat wasilah guru kami, Sang Hyang Nurjayani Nirwana, yang selama ini. Itu yang kami maksud. Alhamdulillah, iya. Beliaulah yang mengemban, warisan dari awal peradaban dunia terjadi, dan itu yang kami tuju. Kesempurnaan ada di paduka raja di raja, imam pemimpin dari segala pemimpin. Subhanallah, ya. Semuanya ada yang sudah diwariskan dari awal. Itu yang kami tuju. Nah, itu ranah perjalanan masih panjang, masih banyak pintu-pintu surga loka yang lainnya. Tapi sebelum pemberangkatan kami memang banyak sekali kendala dan halangan yang Resi. Dari bangsa gaib dimanapun mereka selalu mencoba menghalangi kami. Ya, semuanya diuji dengan ketulusan, kekosongan jiwa dan raganya. Hanya suatu ada yang dikosongkan saja yang bisa untuk menembus semua kesempurnaan. Kekosongan jiwa sejatining jiwa, raga pun ikut dikosongkan. Tidak ada tujuan suatu apapun jika sudah sempurna mengikuti ajarannya beliau. Kami pun bergegas untuk itu didapatkannya. Allah Akbar, ya. Ya, insya Allah. Semoga kedepannya kami mendapat ridho dan mendapat sebuah ini dari beliau guru kami Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Dan terima kasih atas informasinya dan terima kasih atas kendaraannya yang Resi. Ya, silakan dipergunakan dengan hati dan nurani yang ikhlas. Jika kendaraan itu harus mensinkronisasikan, karena itu adalah peninggalan yang diutus oleh para dewa yang asli. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Dan di situ sudah tersedia air yang sumbernya dari puji-puji untuk menghalau energi yang akan menembus. Silakan dipergunakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah, wallahu a'lam. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali
ini rahasia yang istilahnya di luar nalar manusia dan juga di luar dari sebuah mungkin ini nggak pernah dibahas dalam sebuah kitab atau kitab keyakinan seseorang. Mungkin pernah ya, cuma saya belum membaca atau bagaimana. Tapi ya saya pesan sekali lagi, kembalikan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga, ada alam kayangan dan juga surga loka, dan penduduk surga loka itu orang-orang yang dahulunya hidup di dunia ini memiliki keilmuan itu dipergunakan untuk kebaikan karena belum adanya Islam mungkin ya, belum, karena di zaman-zaman dahulu belum adanya Islam, mereka melakukan kebaikan tapi tidak masuk ke surga, tapi ke surga loka itu. Tapi walau para dewa dan juga semuanya itu ada kisahnya dan ada sebuah kejadiannya di alam-alam yang lain, dan mungkin berakhir dalam alam surga loka ini. Dan ternyata alam surga loka ini beda dengan surga. Ya mungkin kalau kita kenal ada ya surga Firdaus, surga, banyak surga-surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam. Nah, ini berbeda karena di surga loka ini belum disempurnakan, entah itu dulunya belum Islam atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi keterangan tadi itu mengatakan ingin disempurnakan, dan ini menjadi wawasan untuk kita semuanya terkait alam kayangan dan surga loka. Sekali lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan untuk sedulur pada masyarakat jagat. Semoga tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.